Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Musim, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Barat. Program Bahasa Totang ini merupakan salah satu sarana dalam memberi bimbingan keagamaan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat ini. Semoga kiranya program Bahasa Totang ini bisa diterima dan bermanfaat bagi masyarakat. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya memperkenalkan diri saya. Nama Mukhtasil, penyuluh agama Islam non-PNS, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur wa akhraja minad dunya ilal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, sahabat yang budiman, dalam sebuah riwayat, sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati suatu tempat. Di situ ada seorang lelaki yang dikerumuni banyak orang. Beliau bertanya kepada mereka, "Apa ini?" "Seorang yang luar biasa pandai, wahai Rasulullah," jawab mereka. Kemudian Rasulullah bertanya, "Pandai tentang apa?" Lalu mereka menjawab, "Syair dan nasab-nasab Arab, ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Tahu tidak ada untungnya, tidak tahu tidak ada ruginya." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyiratkan ketidaksetujuan. Sebab dengan mengetahui sesuatu yang tidak ada gunanya, pada hakikatnya adalah sebuah kerugian besar. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi potensi. Oleh karena itu, jika tidak ada gunanya, maka masih lebih baik kita tidak mengetahuinya. Sebab hal-hal yang tidak berguna jika dibiarkan berlarut-larut, maka akan membawa dampak yang kurang baik. Sahabat budiman rahimakumullah, dalam konsep tasawuf ada pengetahuan yang merugikan, maka ada pula ketidaktahuan yang menguntungkan. Ibaratnya seperti keterbatasan indera penglihatan kita. Seandainya mata kita bisa melihat bakteri, mungkin akan sangat sulit bagi kita untuk menikmati makanan dan minuman. Karena di dalam makanan dan minuman itu kita akan melihat banyak sekali pemandangan-pemandangan yang menjijikkan dan mengerikan. Untungnya Allah tidak menjadikan mata kita seperti mikroskop, saudara-saudaraku. Sebagaimana sifat lupa, meskipun sifat lupa itu adalah kelemahan manusia, namun di balik kelemahan tersebut kadangkala terdapat keuntungan yang besar. Bayangkan, seandainya kita tidak bisa melupakan semua hal yang kita alami, mungkin kita tidak akan pernah bisa hidup dengan tenang. Terlalu banyak masa lalu yang membuat dada kita sesak, darah kita naik, dan jiwa kita mengalami trauma berat. Jadi tidak hanya ilmu yang punya sifat nafi, tetapi jahal pun bisa bersifat nafi. Hanya saja kita tidak mungkin menjadikan ketidaktahuan sebagai sebuah tujuan. Sebab meskipun ketidaktahuan itu ada kalanya menguntungkan,
namun hal itu tidaklah berdiri sendiri, melainkan hanyalah secara otomatis ketika kita terhindar dari ilmu yang merugikan. Ketika kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilman la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka buah dari perlindungan tersebut mula-mula adalah ketidaktahuan yang menyebabkan kita selamat dari keburukan, dan buah selanjutnya adalah pengetahuan yang membuat kita semakin baik. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa memang ada ilmu yang justru mengakibatkan keburukan bagi sebagian orang, meskipun ilmu tersebut justru membawa kebaikan bagi kebanyakan orang yang lain. Ibaratnya ada orang yang justru jatuh sakit ketika mengkonsumsi daging burung, padahal daging tersebut justru menjadi makanan yang sehat bagi orang lain pada umumnya. Bahkan tidak jarang ada orang yang justru mendapatkan kebaikan justru karena dia tidak mengetahui suatu hal. Mengenai hal itu, Imam Al-Ghazali menyampaikan sebuah cerita. Seorang suami membawa istrinya kepada seorang tabib karena tidak kunjung hamil. Setelah melakukan diagnosa, maka dengan penuh kemantapan tabib itu bilang kepada si istri, "Engkau tidak usah berobat, tidak ada gunanya engkau minum obat untuk kehamilan. Engkau akan mati dalam 40 hari ke depan." Kontan saja si wanita menjadi sangat takut. Ia melalui hari-harinya dengan penuh kemurungan. Dia membagikan harta-hartanya kepada orang lain. Dia jarang menyentuh makanan hingga berat badannya turun drastis. Melewati 40 hari, ternyata dia masih hidup. Maka sang suami melapor kepada tabib, "Hai tabib, ternyata istriku tidak mati." "Ya, saya tahu," kata tabib. "Sekarang gauliah istrimu, insya Allah dia akan hamil." "Mengapa demikian tabib?" "Dia tidak bisa hamil karena terlalu gemuk, dan satu-satunya cara untuk menurunkan berat badannya adalah dengan membuatnya takut mati." Inilah contoh ketidaktahuan yang justru bermanfaat. Mengapa ada ilmu yang justru mudarat? Salah satu penyebab yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya, karena seorang menekuni ilmu tanpa memperhatikan apa yang menjadi manfaat dan tujuan dari ilmu tersebut. Buah dari ilmu agama adalah mengokohkan akidah dan meningkatkan amalia. Jika seseorang menekuni ilmu agama, justru akidahnya semakin goyah dan amaliyahnya semakin buruk, berarti ada yang salah pada pondasinya. Imam Al-Ghazali menyatakan, tidak jarang ada orang yang mendalami semua ilmu, tapi dia justru menjadi semakin buruk gara-garanya. Seandainya dia tidak mendalami ilmu tersebut, maka keadaan dia yang semula akan lebih baik daripada keadaan dia yang selanjutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.